Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar di tema 9 yaitu benda-benda di sekitar kita. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Mata pelajaran IPS. Nah, anak-anak, di minggu yang lalu kita sudah belajar dari subtema 1 yaitu tentang menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Dan kita juga sudah belajar tentang penampakan-penampakan alam. Itu baik di dataran tinggi, di dataran rendah, bahkan ada juga penampakan alam berupa perairan. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang produk hasil kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari kegiatan ekonomi. Nah, masih ingatkah kamu apa saja kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu apa yang pertama? Produksi. Setelah produksi, ada distribusi. Setelah distribusi, ada konsumsi. Nah, kita ulang kembali ya. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Ingat ya, kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan apa? Agar setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Jadi, ketika kita melakukan kegiatan ekonomi, tujuannya adalah supaya setiap kebutuhan kita terpenuhi. Nah, keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jadi, setiap kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah kita lakukan itu sangat dipengaruhi dengan kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu, hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di setiap daerah pun berbeda-beda. Perbedaan produk hasil kegiatan ekonomi adalah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Jadi, walaupun berbeda-beda kegiatan ekonomi di setiap daerah, tujuannya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, anak-anak, suatu kegiatan usaha dapat memberikan hasil yang maksimal jika dikelola dengan baik. Berdasarkan cara pengelolaannya, kegiatan usaha yang ada di masyarakat dikelompokkan menjadi 2, yaitu usaha perseorangan dan kelompok. Ingat ya, berdasarkan cara pengelolaannya dibedakan menjadi 2, ada usaha perseorangan dan ada kelompok. Nah, kira-kira apa perbedaan dari usaha perseorangan dan usaha kelompok? Yang pertama kita lihat dari kelebihannya. Kalau kelebihan dari usaha perseorangan, yang pertama, pemilik dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Tetapi, kalau usaha kelompok, kelebihannya modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Kemudian, resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Yang ketiga, ide dan kemampuan usaha lebih banyak karena banyak yang memikirkan. Sedangkan kalau kekurangannya, usaha perseorangan, modal dan kemampuannya terbatas karena hanya sendiri yang mengerjakan. Kemudian, kreativitas usaha juga terbatas. Kemudian, resiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Sedangkan kalau usaha kelompok, kekurangannya
pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian, keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Nah, apa ya contoh usaha perseorangan? Yang pertama, ada bengkel kecil, kemudian pemangkas rambut, rumah makan, toko kelontong, dan pedagang asongan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari usaha perseorangan. Sedangkan kalau usaha kelompok, ada CV, ada firma, ada PP, dan ada koperasi. Nah, anak-anak, mungkin kamu sudah tahu ya apa pengertian dari ini. Ibu sudah pernah memberitahukannya di pelajaran kita sebelumnya. Jadi, kamu mohon diingat kembali ya. Nah, setelah mempelajari subtema 2 ini, kamu punya tugas yaitu di halaman 147 nomor 1 sampai 5. Anak-anak, jangan lupa dikerjakan ya. Dan dikumpulkan pada saat kamu sekolah. Langsung dikerjakan ya anak-anak. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya kita tetap semangat untuk belajar. Shalom anak-anak. Bye-bye.